Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sandi Iksan dari UPBJ Jakarta dengan jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Oke, untuk tugasnya kira-kira dia hampir sama dengan tugas yang kedua, menggunakan operator dan juga if statement. Nah, namun yang membedakan dari tugas 3 ini adalah di sini kita ditambahkan suatu konsep baru, yaitu apa? Array. Nah, untuk for information, nah, jadi array itu adalah tempat untuk menampung banyak data. Nah, jadi dia berbeda nih dengan sebuah variabel. Jika misalnya variabel itu dia menampung satu data, nah kalau array dia bisa menampung banyak data. Nah, lalu di sini array-nya digunakan untuk yang pertama di sini. Nah, di sini dia digunakan untuk menampung golongan karyawan. Nah, di sini gua ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Nah, nanti dia disimpannya ke dalam satu buah array. Nah, jika misalnya kita pakai variabel, dia tidak bisa nih seperti ini. Nah, dia membutuhkan 3 variabel. Nah, dengan menggunakan array, kita cukup hanya simpan ke dalam satu array saja, begitu. Nah, lalu array-nya dia digunakan untuk membuat menyimpan data lemburnya nih. Nah, 30, 32, 34, dan juga 38. Nah, jika misalnya menggunakan variabel, di sini kita membutuhkan 5 variabel nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 variabel. Nah, di sini kita tampungnya ke dalam sebuah array. Nah, jadi cukup membuat mendeklarasi satu buah array untuk menyimpan 5 data ini. Oke, begitu. Kita lanjut saja ke program utamanya. Oke. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, oke, kita langsung saja ke program utamanya, yaitu program main, function utamanya, sorry. Nah, oke, di sini yang pertama saya menginstansiasi sebuah objek yaitu scanner. Nah, jangan lupa kita harus import dulu. Nah, lalu scanner ini kita tampung nih ke dalam sebuah instansiasi yaitu input. Nah, ini fungsinya agar si usernya ini bisa memasukkan sebuah inputan ke dalam terminal. Oke, begitu. Nah, lalu di sini ada sebuah array nih. Nah, ada sebuah array namanya gaji. Nah, dengan tipe datanya adalah integer. Nah, jadi di sini anggotanya ini dia harusnya tipe datanya integer atau bilangan bulat, begitu. 5 juta, 6 juta 500, dan juga 9 juta 500. Oke, begitu. Nah, kalau misalkan ada kurung kotak seperti ini disebutnya array, gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak ada kurung kotak, nah disebutnya dia variabel biasa. Oke, begitu. Nah, lalu di sini ada sebuah array yaitu %lembur. Nah, dia juga sama, tipe datanya adalah integer nih. Nah, jadi di sini dia harus memasukkan nilainya yaitu bilangan bulat 30, 32, 34, 36, dan juga 38. Oke, begitu. Nah, lalu di sini saya memberikan sebuah output yang mana nanti dia akan dibaca nih oleh si usernya. Nah, program hitung gaji karyawan, masukkan golongan A, B, atau C, begitu. Gunanya untuk memberikan informasi nih untuk si usernya. Oke, begitu. Lalu di sini saya menggunakan si instansiasi input. Nah, input.nextLine. Nah, ini fungsinya untuk ketika si user mengetikkan sesuatu di terminal atau memasukkan sebuah input, nah dia akan ditampung ke dalam sebuah variabel namanya golongan. Nah, yang mana golongan ini dia tipe datanya adalah string, begitu. Nah, lalu di sini saya menggunakan method yaitu toUpperCase. Nah, fungsinya ini untuk apa sih? Nah, ini fungsinya agar apapun karakter yang dimasukkan oleh si user, misalkan A-nya A kecil, B-nya B kecil, dan C-nya C kecil, nah nanti dia akan dijadikan uppercase atau jadikan huruf besar. A-nya jadi huruf besar, B-nya jadi huruf besar, dan C-nya jadi huruf besar. Nah, lihat nih, Latin capital. Nah, kayak begitu. Jadi apapun yang dimasukkan oleh si user, dia akan berubah menjadi huruf kapital, kayak begitu. Lalu dimasukkan ke dalam ke variabel golongan, begitu. Nah, lalu di sini ada informasi tambahan. Nah, masukkan jumlah jam lembur. Nah, lalu di sini si user harus memasukkan input jam lemburnya nih. Nah, di sini ada perbedaan nih ya. Kalau misalkan yang atas dia pakai nextLine, nah di sini dia pakai nextIn. Kenapa? Karena kalau nextLine ini dia khusus untuk yang tipe datanya string. Nah, jadi karakter apapun yang dimasukkan oleh si user, dia otomatis di-convert menjadi string.
begitu. Nah, sedangkan kalau misalkan next in dia khusus nih untuk yang karakternya itu yang tipe datanya integer atau bilangan bulat. Nah, begitu. Nah, lalu dia ditampung nih ke dalam variabel namanya jam lembur. Nah, dengan tipe datanya integer. Oke, begitu. Nah, lalu di sini ada sebuah variabel namanya gaji pokok dengan tipe data integer. Nah, di sini saya kasih nilai awalnya itu 0. Nah, lalu di sini ada if statement. Nah, di sini nih if statement. Nah, oke. Nah, lalu di sini ada sebuah apa nih? Pengkondisiannya. Nah, pengkondisiannya apa di sini? Nah, di sini saya masukkan nih golongan yang tadi sudah ditampung oleh si variabel golongan. Nah, yang mana tadi didapatnya dari inputan si user. Nah, begitu. Nah, karena golongan ini dia tipe datanya adalah string. Nah, kita bisa menggunakan metode yaitu equals. Nah, metode equals ini apa? Metode equals ini gunanya untuk mencocokkan nih, misalkan nih, jika misalkan golongannya A, nah nanti golongannya A, maka dia true, begitu. Jika golongan yang diinput oleh si user itu A nih, sama dengan A, maka dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan sebuah boolean. Nah, tuh, boolean. Nah, dia resultnya adalah true. Nah, begitu. Jadi misalkan nih si golongannya ini dia sama dengan A, nah, dia akan menghasilkan sebuah boolean yaitu true. Oke, begitu. Jika enggak, maka dia false. Oke, begitu. Nah, ini equals A. Nah, oke, begitu ya. Nah, ini sebenarnya sama sih. Golongan sama dengan A, begitu. Oke, ini saya menggunakan metode aja sih, begitu. Untuk menghindari kesalahan. Oke, lalu di sini sama else if. Oke. Nah, jika misalkan golongannya A, maka dia apa nih? Nah, di sini gaji pokok yang tadinya 0, nih ya ini 0, dia ngambil data dari gaji indeks ke 0. Nah, lihat, ingat gaji ini adalah sebuah integer. Maaf, adalah sebuah array of integer. Nah, yang ini nih gaji. Dia ngambil indeks ke 0. Artinya apa? Yang diambil adalah data yang pertama, 5 juta. Begitu. Nah, oke. Untuk informasi tambahan, jadi untuk mengakses sebuah array itu, kita bisa menggunakan indeks. Nah, biasanya indeks itu diawali dengan angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Begitu. Nah, gaji indeks ke 0. Indeks ke 0 ini berapa? 5 juta. Nah, jadi 5 jutanya ini dia akan ditampung ke dalam gaji pokok. Nah, yang tadinya gaji pokoknya ini adalah 0. Nah, gaji pokoknya ini jadinya 5 juta jika misalkan golongannya itu A. Oke, gitu. Nah, lalu di sini ada else if nih sama. Jika misalkan golongannya B, maka dia apa? Gaji pokoknya dia akan menampung gaji dari indeks ke 1. Indeks ke 1 berapa? 6.500.000. Jadi 6.500.000 ini dia akan ditampung ke dalam variabel gaji pokok. Begitu. Nah, lalu jika misalkan golongannya C, oke ini sama. Gaji pokoknya ini dia akan menampung gaji indeks ke 2. Indeks kedua berapa? 9.500.000. Nah, lalu di sini ada else. Nah, jika misalkan si usernya ini dia tidak memasukkan A, B, ataupun C nih selain dari ketiga ini, misalkan A, B, C, D. Nah, maka di sini si program ini dia akan menampilkan sebuah output yaitu apa? Golongannya tidak valid. Begitu. Nah, lalu di sini input.close. Nah, ini gunanya untuk mencegah buffering. Kayak begitu lalu return. Nah, oke, programnya selesai di situ. Nah, lalu di sini ada sebuah pengkondisian lagi. Nah, jika misalkan jam lemburnya ini kurang dari 0, nah jam lemburnya ini kurang dari 0 maksudnya gimana? Minus 1, minus 2, minus 3, maka di sini dia akan menampilkan sebuah informasi yaitu apa? Jam lemburnya tidak valid. Gitu. Jadi nggak mungkin nih jam lembur masa minus 1. Oke, begitu. Lalu di sini input.close, lalu dia return, artinya programnya berhenti di sini. Nah, oke, jam lemburnya dapat dari mana nih? Ini jam lembur dapat dari sini nih. Ketika user memasukkan jumlah jam lembur. Oke, begitu. Nah, lalu di sini ada variabel namanya persen dengan tipe datanya integer. Nah, di sini saya kasih nilai awalnya itu adalah angka 0 untuk nilai pertama. Nah, lalu ini sama nih seperti yang sebelumnya, yang tadi golongan tadi. Nah, jika misalkan jam lemburnya sama dengan 1, nah, persennya
nanti isinya bukan 0 lagi. Isinya adalah persen lembur, ambil indeks ke 0. Persen lembur indeks ke 0 ini berapa? Lihat. Persen lembur indeks ke 0 ini adalah 30. Nah, jadi 30-nya nanti dia akan ditambung ke dalam si variabel persen. Begitu. Jadi persennya ini hasilnya 30. Gitu. Nah, lalu jika misalkan jam lemburnya ini sama dengan 2, nah, sama nih. Kayak yang atas. Nah, persennya dia memasukkan nilai persen lembur dari indeks ke 1. Indeks 1 berapa? 32. Nah, jadi 32-nya dimasukkan ke dalam si variabel persen. Jadi 32. Nah, terus jika misalkan jam lemburnya ini sama dengan 3, nah, dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan yang ini nih. Nah, persennya ini dia akan masukkan persen lembur indeks kedua. Indeks kedua berapa? Indeks kedua yaitu 34. Nah, jadi 34 akan dimasukkan ke dalam variabel persen begitu. Lalu jam lembur 4 ini sama, di sini ada variabel persen, lalu dia akan ambil persen lembur dari indeks ketiga, lalu dimasukkan ke dalam persen, lalu di sini jika jam lemburnya lebih dari sama dengan 5, artinya interval 5 ke atas, 5 sampai 5 ke atas, maka persennya ini dia isinya adalah persen lembur dari indeks terakhir, yaitu indeks keempat nih, yang ini nih. Nah, gitu. Nah, lalu setelah itu di sini ada sebuah proses kalkulasinya nih. Nah, oke, di sini kalkulasinya yaitu apa? Di sini gaji pokok dikali persen lalu dibagi 100. Begitu. Nah, lalu dia ditampung ke dalam variabel namanya gaji lembur. Nah, dengan tipe datanya double. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa tipe datanya double? Nah, lihat. Nah, sedangkan di sini gaji pokoknya integer. Persen ini integer. Nah, yang jadi masalah adalah begini. Jika misalkan kita menggunakan integer, dia otomatis akan dibulatkan. Nah, karena di sini karena di sini programnya dia terdapat pembagian, jadi saya dikhawatirkan dia ada koma-komaan begitu, ada atau bilangan desimal begitu. Jika misalkan saya menggunakan integer, nanti dia akan dibulatkan nih, misalkan hasilnya 5 juta koma sekian. Nah, kalau misalkan integer dia otomatis dibuatkan jadi 5 juta. Nah, kalau misalkan dia double, dia otomatis dia jadi bilangan desimal, jadi atau ada komanya begitu. Nah, lalu di sini total gaji didapatnya dari mana? Gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, gaji lembur dari mana? Dari sini nih. Operasi yang sudah kita lakukan di atas. Lalu ditampung ke dalam total gaji. Nah, ini sama nih. Tipe datanya adalah double. Tuh, kayak gitu. Oke, sip. Oke, nah di sini ada apa nih? Tambahan nih. Oke, di sini saya menggunakan kelas lokal. Nah, lokal ini yang ini nih, yang di atas nih. Nah, kita import lokal dan juga number format. Nah, ini fungsinya agar mengubah angkanya ini menjadi dalam bentuk rupiah lah begitu. Kita instansiasi, lalu kita tampung dia ke dalam instansiasi Indonesia. Nah, lalu di sini saya menggunakan number format rupiah, number format get current instant Indonesia. Tuh. Lokal. Nah, oke, sip. Oke, mudah nih kalau ada dokumentasinya. Oke, terakhir di sini ada sebuah outputnya di sini. Nah, di sini gunanya untuk menampung sebuah output akhirnya begitu. Hasil perhitungan golongan. Di sini nanti tersedia golongan, gaji pokok, jam lembur, persen lembur, gaji lembur, dan total gaji. Kayak begitu. Nah, lalu di sini dia akan mengakses variabel golongan hasil golongannya. Lalu di sini dia akan mengakses gaji pokoknya. Nah, lalu di sini saya menggunakan format rupiah begitu. Nanti dia ada RP-nya di depan. Nah, lalu di sini ada jam lembur, di sini ada persennya berapa. Nah, di sini rupiah gaji lembur. Nah, lalu total gaji. Nah, lalu di sini saya close inputnya agar tidak menimbulkan buffer reader. Kayak gitu. Oke, kita coba saja ya programnya.
agak sedikit lama ya. Show the exception. Oke. Nah, oke. Di sini kita harus masukkan golongan. Misalkan golongannya A. Oke. Nah, kalau misalkan huruf kecil pun nanti dia akan otomatis jadi huruf besar. Oke, nggak apa-apa. Kita coba aja. Masukkan jam lembur. Misalkan jam lemburnya di sini dia 3 jam. Jangan kasihan 2 jam. Nah, oke, sip. Nah, nanti dia akan masuk nih. Hasil perhitungannya nih, yang ini. Nah, golongan A, gaji pokoknya 5 juta, jam lemburnya 2 jam, persen lemburnya 32%, gaji lemburnya dia dapat dari sini nih, ya terus total gaji dia dapat dari sini, begitu. Oke, oke, saya kira sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.